Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Asa Arya Panggina dengan NIM 231510301041 dari kelas L, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan membuat video tentang rektifikasi peta Kecamatan Jombang menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini saya sudah berada di aplikasi ArcGIS, jadi langsung aja ke step yang pertama, yaitu klik kanan bagian layers, lalu ke Properties, dan di bagian koordinat sistem ini kita pilih yang WGS UTM Zone 49S, lalu di apply, kemudian oke. Nah, setelah sudah, kita masukkan dulu peta kecamatan Jombangnya dengan cara add data. Nah, untuk petanya udah saya simpan di sini, jadi langsung aja di add, kemudian di oke. Nah, setelah muncul seperti ini kan masih belum ada titik koordinatnya ya. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk menentukan titik koordinat dari peta Kecamatan Jombang ini. Caranya, sebelumnya karena petanya ini blur, jadi harus kita zoom dulu ya dengan klik tanda plus bagian pojok kiri ini, lalu kita arahkan ke objek yang mau kita tentuin titik koordinatnya. Seperti ini. Ini kan muncul angka-angka yang mewakili garis lintang dan juga garis bujur. Untuk 113 ini adalah mewakili garis bujur, sedangkan yang 8 ini mewakili garis lintang. Nah, angka-angka ini harus kita catat karena nantinya akan dimasukkan ke tabel yang akan kita gunakan untuk menentukan titik koordinatnya. Jadi, setelah dicatat, langsung aja kita zoom di bagian sini. Kenapa harus di zoom? Karena nanti agar titik koordinat yang kita tentuin itu akurat. Kalau udah, kita titik di bagian, kalau udah muncul warna hijau seperti itu, klik kanan, lalu input DMS. Nah, tiga tabel ini mewakili angka-angka yang sudah kita catat tadi. Jadi, tinggal dimasukin aja. Untuk longitude ini merupakan garis bujur, sedangkan latitude merupakan garis lintang. Berarti tinggal kita masukin aja angkanya. Ini 113, minutnya 18, dan secondnya 45. Lalu untuk garis lintangnya 8, 11, dan secondnya 25. Nah, untuk is dan short ini harus sesuai ya teman-teman, karena kalau enggak akan berpengaruh ke bentuk peta kalian. Jadi untuk garis bujur itu harus is dan garis lintang itu harus short. Setelah udah kita oke. Nah, setelah di oke kan petanya hilang. Untuk memunculkan lagi, kita klik kanan bagian jombang ini, lalu di zoom dulu. Nah, setelah muncul warna merah ini, menandakan kalau di bagian itu kita udah nitik buat untuk titik koordinat. Kalau kita lakukan hal yang sama ke tiga titik berikutnya, yaitu di sini, ini, dan juga di sini. Untuk melakukannya, kita harus harus searah dengan jarum jam. Jadi nggak boleh dari sini, kita ke sini, baru ke sini, dan ke sini tuh nggak boleh. Jadi harus urut searah dengan jarum jam. Caranya sama, kita zoom dulu. Dan kita catat garis lintang dan bujurnya. Kalau udah di zoom lagi, nah, kalau udah baru kita titik di bagian sini. Lalu di klik kanan, input DMS, masukin aja kayak tadi, 113, ini 24, dan secondnya 10. Lalu untuk garis lintangnya, 8, menitnya 11, dan secondnya 25. Nah, ini kan is dan south-nya belum sesuai ya. Untuk garis lintangnya ini masih north, jadi harus kita ganti ke south. Nah, udah kita oke. Lalu di zoom tuh layar lagi. Nah, kalau udah muncul kayak gini, lanjut deh ke bagian yang sini. Kita zoom lagi. Di zoom lagi di bagian sini. Kalau udah tinggal di tengah sini.
Lalu diklik kanan, udah masukin lagi data yang kayak tadi yang kita catat. 113, 24, 10, untuk garis lintangnya 8, menitnya 15, dan detiknya 45. Untuk ini kan juga belum sesuai, masih not. Jadi harus kita pindah ke sort dulu. Lalu di OK. Udah kita zoom tuh layar lagi. Nah, kalau udah tinggal ke bagian yang ini. Di zoom lagi. Zoom. Pokoknya harus sampai jelas ya teman-teman. Jadi biar nanti koordinatnya itu akurat. Masukkan lagi. 113. Menitnya 18. Dan secondnya 45. Lalu untuk garis bintangnya 8, menitnya 15, secondnya 45. Ini juga harus di show dulu. Kalau udah di OK, zoom to layer. Nah, udah kan? Ini udah ada 4 titik. Kemudian untuk memastikan titik yang kita buat ini akurat atau tidak, itu caranya klik bagian view link table ini, diklik. Nah, ini kan forwardnya 0,8. Untuk titik yang akurat itu harusnya di bawah 2,5. Nah, untuk punya saya ini kan 0,8. Jadi ini udah bisa ya teman-teman. Jadi udah akurat. Ini hanya untuk memastikan aja sih. Lalu bisa di X. Nah, selanjutnya kita masukkan peta Kabupaten Jember, yaitu dengan cara klik kanan bagian layers, add data. Untuk petanya saya simpan di sini. Tinggal dicari aja. Karena udah saya simpan, ini saya klik bagian Jember. Nah, udah. Ini merupakan, nah, merah-merah ini merupakan titik yang udah kita buat tadi. Lalu untuk biar peta yang Kecamatan Jombang ini kelihatan, maka yang di Jember ini digeser ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita klik di bagian Jombangnya, lalu ke Properties. Kemudian setelah muncul data seperti ini, kita ubah yang bagian transparansi ini menjadi 50, dan supaya eh, peta yang Kecamatan Jombang ini tidak menutupi peta yang bagian Jember. Lalu di apply.